Kalau belum selesai Bapak Ibu, Allah yang ambil alih perkara itu dalam pengadilannya. Tidak ada satu kezoliman pun yang dapat terlewatkan dalam pantauan Allah. Kezoliman, keburukan sekecil apapun akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya. Hati-hati Bapak Ibu, kalau Allah sudah menggelar pengadilan antara kita dengan orang-orang yang kita zolimi, tidak akan ada satu kezoliman pun yang terlewatkan dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, kita masih membahas kajian lanjutan daripada kajian-kajian bulan-bulan sebelumnya tentang 10 penyebab terbesar masuk nerakanya seorang hamba. Kita sudah masuk poin keberapa lagi Pak? Keempat lagi. Baik. Di antara penyebab-penyebab masuk nerakanya seorang hamba, para ulama telah membuat semacam beberapa poin-poin yang harus kita waspadai agar kita dijauhkan Allah daripada sesuatu perbuatan yang akan dapat menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair, beliau rahimahullah memberikan poin-poin di antara poin-poin yang menyebabkan seorang hamba itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada sekitar 10. Di antara yang 10 itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 di antaranya telah kita bahas. Yang pertama, penyebab pertama masuk nerakanya seorang hamba adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Dan jelas dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min akbaril kabair, di antara puncak-puncak dosa al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi penyebab terbesar pertama masuk nerakanya seorang hamba adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan, telah kita jelaskan, telah kita paparkan, insyaallah telah kita pahami bersama-sama. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Penyebab terbesar kedua masuk nerakanya seorang hamba adalah durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka secara lisan, durhaka secara perbuatan yang menyebabkan sedihnya, kecewanya, marahnya, murkanya orang tua. Terdapat dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah terdapat pada ridha orang tua, murka Allah terdapat pada murka orang tua. Dan bahkan terdapat dalam banyak ayat perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah langsung yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Penyebab terbesar kedua masuk nerakanya seorang hamba adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Telah kita bahas, telah kita paparkan, telah kita sampaikan, mudah-mudahan semua kita dapat memahaminya. Penyebab terbesar ketiga masuk neraka seorang hamba adalah tarkus salah, meninggalkan salat. Jelas dalilnya, jelas atharnya, jelas aqwalnya, jelas fatwanya. Sepakat para ulama, kalau kita melihat dalam jumhur fuqaha, atau kalau kita melihat dalam pendapat para ulama mayoritas, bahwasanya man tarakas salata muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah kafir, keluar daripada Islam. Oleh karenanya para ulama memasukkan perkara meninggalkan salat menjadi penyebab terbesar ketiga masuk nerakanya seorang hamba. Orang-orang yang meninggalkan salat sama seperti meruntuhkan agamanya sendiri. Orang-orang yang meninggalkan salat sama saja seperti ia meninggalkan keyakinannya, sama seperti dia merusak agamanya. Dan orang-orang yang meninggalkan salat, para ulama tidak ragu akan kekafirannya. Jelas bahwasanya
antaranya terdapat dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, salat itu adalah tiang agama. Mengerjakannya sama seperti menegakkan atau mengokohkan agama, meninggalkannya sama seperti meruntuhkan agama. Dan salat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat yang harus dikerjakan, wajib dilaksanakan oleh seorang hamba-hamba, yang mana tentunya ketika hamba tersebut meninggalkannya, maka hal besar akan datang kepada dirinya. Di antara hal besar tersebut adalah masuknya dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebab terbesar keempat masuk nerakanya seorang hamba, Bapak Ibu yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang menjadi kajian kita pada pagi hari ini, yaitu menzolimi manusia. Penyebab terbesar keempat masuk nerakanya seorang hamba adalah menzolimi manusia, berbuat zalim kepada manusia, melakukan kezaliman kepada manusia, melakukan kezaliman kepada orang lain. Kenapa penyebab terbesar keempat masuk nerakanya seorang hamba ini adalah dosa kezaliman? Kenapa Bapak Ibu? Ada apa dengan kezaliman? Ada yang tahu? Kenapa penyebab terbesar keempat masuk nerakanya seorang hamba adalah kezaliman? Kenapa bukan zina? Kenapa bukan membunuh orang? Tapi kenapa menzolimi orang? Kenapa menzolimi orang? Kenapa tidak minum minuman keras dan segala macamnya? Nanti kita akan bahas per poin, per pembahasan. Tapi kenapa penyebab terbesar keempat masuk nerakanya seorang hamba adalah kezaliman? Kezaliman ini maknanya global, umum, baik lisan ataupun perbuatan, yang merugikan, memberikan dampak buruk kepada orang lain. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang tahu jawabannya Pak? Karena banyak hamba Allah yang gagal masuk surga gara-gara gagal membangun hubungan baik dengan manusia. Itu penyebabnya Bapak Ibu. Makanya para ulama tidak ragu memasukkan penyebab terbesar keempat masuk nerakanya seorang hamba adalah karena faktor kezaliman. Jelas hadisnya terdapat dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana ketika itu Nabi bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Lalu apa jawab sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qalu innal muflisa fina man la dirhama wa la mata'. Wahai Nabi, wahai baginda Nabi, setahu kami orang-orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang tak punya harta benda dunia, tak punya perhiasan dunia. Lalu Nabi katakan, qal innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi siyamin wa salatin wa zakah wa ya'ti qad syatama hadza ila akhir hadis. Sungguhnya orang-orang yang bangkrut dari kalangan umatku nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang datang bertemu dengan Allah membawa segudang pahala puasa. Kalau saya menggunakan bahasa segudang di sini Bapak Ibu, itu banyak atau sedikit? Datang kepada Allah membawa segudang pahala puasa, segudang pahala zakat, segudang pahala solat, segudang pahala haji, segudang pahala umrah, segudang pahala kebaikan. Intinya segudang. Datang bertemu dengan Allah membawa kebaikan segudang. Banyak Bapak Ibu kebaikannya, banyak pahalanya. Kebaikan yang terhubung kepada Allah, hablum minallah, tidak terhubung kepada manusia. Intinya apa Bapak Ibu rahmati Allah? Salatnya oke, puasanya mantap, zikirnya banyak, hajinya berkali-kali, umrohnya berulang-ulang. Untuk hablum minallahnya luar biasa. Datang kepada Allah membawa segudang kebaikan-kebaikan. Bahkan dikatakan selangkah lagi kakinya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Selangkah lagi, Pak. Selangkah lagi. Datang orang yang menuntutnya. Ya Allah, kenapa engkau masukkan dia ke dalam surgamu? Dulu semasa hidup di dunia aku difitnahnya ya Allah. Betul apa yang dikatakan si fulan? Betul ya Allah. Allah bertanya di sini bukan berarti Allah nggak tahu, Pak. Allah menguji daripada
hamba-hambanya. Betul apa yang dikatakan si fulan, Allah Maha tahu dari apa-apa yang tersembunyi di dalam hati dan dada manusia. Innallaha alimun bidzatis sudur. Betul apa yang dikatakan si fulan, benar ya Allah. Maka diambillah amalan kebaikan yang segudang-segudang tadi itu Bapak Ibu, diberikan kepada orang yang dia gunjing. Ketika kakinya akan melangkah lagi masuk ke dalam surga Allah, datang lagi orang yang menuntutnya, ya Allah, kenapa engkau masukkan dia ke dalam surgamu? Dulu semasa hidup di dunia aku difitnahnya ya Allah. Betul apa yang dikatakan si fulan, benar ya Allah. Diambil amal kebaikan yang segudang tadi itu Bapak Ibu, diberikan kepada orang yang telah difitnah. Ketika kakinya akan melangkah lagi masuk ke dalam surga Allah, datang lagi orang yang menuntutnya, ya Allah, kenapa engkau masukkan dia ke dalam surgamu? Dulu semasa hidup di dunia aku diadu dombanya ya Allah. Betul apa yang dikatakan si fulan, benar ya Allah. Diambillah kebaikan yang segudang tadi itu Bapak Ibu, diberikan kepada orang yang telah dia adu domba. Ketika kakinya akan melangkah lagi masuk ke dalam surga Allah, datang lagi orang yang menuntutnya Bapak Ibu rahmat Allah. Kenapa engkau masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah? Dulu semasa hidup di dunia dia pinjam uangku tapi tak dikembalikannya. Betul apa yang dikatakan si fulan, benar ya Allah. Diambil lagi kebaikannya Bapak Ibu. Begitulah keadaannya, kondisinya terus menerus, yang menyebabkan lama kelamaan yang segudang itu menjadi habis. Sementara orang-orang yang menuntutnya semakin apa cara Bapak Ibu? Allah ambil dosa-dosa orang yang menuntutnya, Allah limpahkan kepada dirinya. Allah ambil dosa-dosa orang yang menuntutnya, Allah berikan kepada dirinya. Sudahlah gagal masuk surga, dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ingat Bapak Ibu, penyebab banyaknya hamba Allah mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang buruk, adalah karena gagalnya mereka membangun hubungan baik dengan manusia. Perhatikan Bapak Ibu, rata-rata kalau kita melihat kasus-kasus yang terdokumentasi dalam fakta-fakta yang langsung kita lihat atau tak langsung kita lihat, atau kita mendengar cerita-cerita bahwasanya banyak orang-orang menjemput kematian yang buruk atau su'ul khatimah karena asbab mereka melakukan kezoliman dengan manusia, lalu permasalahan mereka dengan manusia tak selesai, keburu ajal datang menjemput mereka, maka mereka mendapatkan sakit teramat sangat ketika proses dicabutnya nyawa. Bapak Ibu rahmati Allah, tak ragu para ulama menyampaikan dalam buku-buku dan tulisan-tulisan mereka, dalam kitab-kitab yang mereka tulis, bahwasanya asbab di antara asbab-asbab hadir dan datangnya su'ul khatimah pada diri seorang hamba karena lisan dan perbuatan yang sering menzolimi dan menyakiti manusia. Dapat dipahami Bapak Ibu? Maka oleh karenanya penyebab terbesar keempat masuk nerakanya seorang hamba adalah berlaku zalim kepada manusia. Al-Quran menyampaikan kepada kita, Al-Hadits menjelaskan kepada kita bahwasanya muamalah, akhlak, adab, bersifat dan bersikap baik itu dianjurkan kepada orang lain, hatta sampai dengan orang di luar agama kita sekalipun. Bukankah Allah katakan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Allah katakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Nabi katakan alaikum bil jamaah, hendaknya kalian itu bersatu. Nabi katakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, enggak beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nabi katakan dalam hadits Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata yang baik-baik, kalau enggak mampu berkata baik, lebih baik dia diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir jangan dia sakiti tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir falyukrim dhaifah, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Intinya apa?
Intinya, kenapa para ulama memasukkan zalim kepada sesama menjadi penyebab terbesar keempat masuk nerakanya seorang hamba? Karena banyaknya hamba-hamba Allah yang gagal masuk surga gara-gara gagal membangun hubungan baik dengan manusia. Itu jawabannya Bapak Ibu. Jadi kita fokus kepada Allah itu luar biasa. Hendaknya kita juga fokus kepada manusia. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu rahmati Allah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan lebih dalam lagi, siapa di antara kita di sini yang tak pernah menggunjing orang lain? Angkat tangan, Pak. Yang tak pernah menggunjing orang, mengejek orang, memfitnah orang, ada nggak Bapak Ibu? Angkat tangan. Nggak pernah menggunjing orang, Pak. Nggak pernah menggunjing orang, Bu. Ini gunjing, ini ribah nih, Pak, adalah sebuah perkara yang dianggap biasa oleh kebanyakan manusia. Padahal dia adalah dosa di antara dosa-dosa besar. Siapa di antara kita di sini yang tak pernah menggunjing orang? Tak pernah menceritakan orang? Ada nggak Bapak Ibu? Sudahkah kita minta maaf kepada orang yang kita ceritakan? Sudahkah kita minta maaf kepada orang yang kita fitnah, yang kita cemarkan nama baiknya, yang kita buruk-burukkan dia di belakangnya? Sudahkah kita minta maaf kepadanya, minta kerelaannya, minta keredoannya? Kalau belum Bapak Ibu, yang menjadi taruhannya adalah keselamatan kita dunia akhirat. Cepat minta maaf, Pak. Cepat minta maaf, Pak. Cepat minta maaf, Pak. Cepat minta maaf, Bu. Campakkan semua kesombongan yang bersemayam di dalam hati. Campakkan semua keangkuhan yang bersemayam di dalam hati. Campakkan dan buang jauh-jauh. Karena apa? Karena itu yang menjadi penyebab kita disiksa di kubur. Itu yang menjadi penyebab kita diazab di neraka. Itu yang menjadi penyebab kita itu menderita ketika sakaratul maut. Kalau belum selesai, jangan sampai Allah nanti yang menyelesaikan perkara kita. Allah berfirman, yang kemungkinan sebagian kita hafal firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana kami mengunci mulut manusia. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki bersaksi dari apa yang telah mereka kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terdapat dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ada 3 kategori orang yang ketika berdoa kepada Allah, ada 3 kelompok orang yang ketika meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah pasti kabulkan doanya. Tidak akan Allah pernah tolak doanya. Tidak akan Allah tolak doanya. Tidak akan pernah Allah tak kabulkan doanya. 3 kelompok orang ini Bapak Ibu. Pertama, doa pemimpin yang adil. Kedua, doa ibu kepada anaknya. Ketiga, doa orang-orang terzolimi. Bapak Ibu menzolimi orang, baik lisan ataupun perbuatan, nggak mampu dan nggak sanggup dia membalas, karena Bapak Ibu orang yang berpengaruh, punya pangkat, punya jabatan, punya kekuasaan, nggak mampu dia untuk membalas, nggak mampu dia untuk memberikan balasan kepada kita. Lalu dia adukan kita kepada Tuhannya, dia ambil air wudhunya, dia hamparkan sajadahnya, dia menangis terisak-isak kepada Allah Jalla Jalaluh, dia berbisik di bumi, doanya bergaung di langit. Bapak Ibu berada dalam masalah yang besar. Hati-hati Bapak Ibu. Nabi katakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, wattaqi da'watal mazlum, berhati-hatilah kalian, kata Nabi, berhati-hatilah kalian, kata Nabi, terhadap doa orang-orang terzalimi. Fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena sungguhnya tidak ada pembatas antara Allah dengan orang terzalimi
zolimi, ketika dia adukan kita kepada Allah, maka Allah pasti akan kabulkan setiap aduannya, Allah akan kabulkan setiap permintaannya. Hati-hati Bapak Ibu, doa orang-orang terzolimi menembus pintu langit Allah sampai pintu langit yang ketujuh. Ketika kita menzolimi orang, ingat-ingat lagi Bu, ya, setelah kehidupan ini akan ada kematian. Jangan sampai kita menderita di saat kematian kita, di saat sakaratul maut, gara-gara ada permasalahan, ada problem, ada hubungan atau ada perkara yang tak selesai dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita, dengan RT kita, dengan RW kita, dengan ketua Masjid Baitul Amal, dengan ketua Mushola At-Tawadu, dengan ketua Masjid Nurul Islam, dengan ketua Masjid Ad-Da'wah. Jangan sampai ada perkara yang belum selesai. Kalau belum selesai Bapak Ibu, Allah yang ambil alih perkara itu dalam pengadilannya. Tidak ada satu kezoliman pun yang dapat terlewatkan dalam pantauan Allah. Kezoliman, keburukan sekecil apapun akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya. Hati-hati Bapak Ibu, kalau Allah sudah menggelar pengadilan antara kita dengan orang-orang yang kita zolimi, tidak akan ada satu kezoliman pun yang terlewatkan dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita menzolimi manusia dalam bentuk hartanya, kita pinjam uangnya tak kita kembalikan Bapak Ibu. Kok manyalang Pak, lunak gigi daripada lidah. Ketika memulangkan lebih garang daripada orang yang memberikan pinjaman tersebut. Ada nggak yang seperti ini Pak? Ketika menyalang lunak gigi daripada ketika membayar inyo hilang malam. Ada nggak orang seperti ini Bapak Ibu? Hati-hati. Untuk kita yang nggak membayar hutang, untuk kita yang nggak menyelesaikan hutang, untuk kita yang nggak menuntaskan perkara hutang di dunia, memang kita selamat Pak. Artinya apa? Kita tak ditagih dan kita selamat dari kejaran manusia, dikarenakan kita lari, pindah alamat, pindah kota, pindah kabupaten, pindah provinsi, pindah negara. Bisa aja kita menghindar Pak. Tapi ingat, kita tidak akan pernah bisa lari dari kematian. Kita tidak akan pernah bisa lari daripada pertanggungjawaban akhirat. Ingat Bu, semua dosa itu diampunkan oleh Allah ketika kita mendapatkan syahid atau pahala mati syahid. Semuanya Allah maafkan, semuanya Allah ampunkan, kecuali hutang. Kenapa Pak? Ada apa dengan hutang? Hutang itu Bapak Ibu bukan hanya kezoliman kepada satu orang saja. Bapak Ibu pinjam uang kepada orang, dipinjamkannya 1 juta rupiah. Dia meminjamkan uang itu bukan berarti dia kaya. Bisa saja uang yang dia pinjamkan itu uang satu-satunya, tabungan satu-satunya yang dia gunakan untuk menafkahi anak istrinya. Lalu kita pinjam, dia tahan seleranya 3 hari untuk tak makan, gara-gara Bapak Ibu pinjam. Nampak tuh? Nampak tuh Bapak Ibu? Lalu seenaknya kita mengatakan baru 1 juta saya pinjam, sudah ditagih-tagih. Jadi kita nggak tahu Bapak Ibu rahmati Allah. Orang ketika meminjamkan uang kepada kita, yang dia berikan itu kepercayaan. Ada orang Pak ketika ditagih dia malah marah Pak. Baru segitu piti dipinjam, lah banyak lo cerita. Ada nggak seperti ini Pak? Banyak seperti ini Bapak Ibu rahmati Allah. Ada juga orang model seperti ini. Dia minjam, dia hutang. Contohnya hidup bermasyarakat Pak. Paling sering saya dapatkan kasus seperti ini. Berhutang di kedai satu, diambilnya mungkin minyak goreng, rokok, telur. Hutang dulu, tulis, catat. Habis itu besok hutang lagi, ambilnya kecap, bawang, hutang dulu, catat. Habis itu diambilnya lagi besok Bu, Indomie, gula, tepung, tulis dulu, catat. Dah menumpuk Bu, hilang, pindah ke kedai sebelah. Ya nggak Pak? Di kedai sebelah dibuatnya ya perilaku yang sama. Dah menumpuk, pindah lagi ke kedai sebelah. Udah menumpuk di 2 kedai, hutang di kedai ketiga, menumpuk lagi, pindah lagi. Begitu Bapak Ibu rahmati Allah. Udah menumpuk selilit pinggang Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Hilang malam Pak. Ya kan? Banyak kayak seperti ini Bapak Ibu.
Nggak usah kita berbicara pada konteks awam yang mereka nggak tahu bagaimana besarnya dosa orang yang tak melunaskan hutangnya. Kita berbicara pada konteks kita aja, yang kita katakan kita sudah mengaji, kita tahu hukum, dan kita sadar bahwasanya perkara tidak melunaskan hutang adalah perkara yang berbahaya, yang mengancam keselamatan kita dunia dan akhirat. Masih ada nggak di antara kita yang berhutang masih belum bayar, Pak? Ada nggak di antara kita di sini yang berhutang sampai hari ini belum bayar? Ada nggak? Ada nggak Bapak Ibu? Sampai-sampai Bapak Ibu rahmati Allah, masuk pertanyaan kepada kami, Ustaz, mana yang harus kami dahulukan, membayar hutang atau pergi umroh? Selesaikan hutangmu, saya katakan begitu, Pak. Umroh masih bisa kita laksanakan pada kesempatan lainnya. Hutang, entah engkau hidup besok, entah engkau hidup lusa, entah sampai umurmu minggu depan, kita nggak tahu. Selesaikan apa yang menjadi kewajiban bagimu. Ustaz, mana yang lebih aku dulukan, Ustaz? Membayar hutang atau membayar zakat? Bayarin hutang. Mana yang harus aku utamakan, Ustaz? Membayar zakat, menunaikan zakat, atau melunaskan hutang-hutangku? Lunaskan hutang-hutangmu. Sepakat para ulama, Pak, hutang harus menjadi prioritas yang wajib untuk kita selesaikan. Bahkan Bapak Ibu rahmati Allah, orang yang berhutang malah mendapatkan zakat. Jadi bagaimana mungkin kita mengeluarkan zakat sementara hutang kita lebih banyak daripada harta kita? Jadi oleh karenanya Bapak Ibu dirahmati Allah, hutang itu bisa menjadi akses gagalnya kita masuk ke dalam surga, dan itu bisa menjadi penyebab masuknya kita, terjerumusnya kita masuk ke dalam neraka. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu, sekali lagi, hidup belum tentu sampai besok. Hidup belum tentu sampai lusa. Hidup belum tentu sampai seminggu lagi. Hidup belum tentu sampai sebulan lagi. Maka rumus yang harus kita hafal, rumus yang harus kita ketahui adalah kurang-kurangilah untuk menyakiti hati orang. Kurang-kurangilah untuk menzolimi orang. Hidup belum tentu sampai besok, Bapak Ibu. Siapa di antara kita dapat menjamin dia masih hidup pada keesokan harinya? Ada nggak, Pak, di sini? Nggak ada kan? Hidup belum tentu sampai lusa, Bapak Ibu. Belum tentu sampai minggu depan. Belum tentu sampai bulan depan. Belum tentu, Pak. Belum tentu kita semua sampai pada Ramadan 2025. Belum tentu. Jadi oleh karenanya, kalau hidup kita belum dapat jaminan kita dapat hidup pada hari-hari berikutnya, pesan kami untuk kami sendiri dan untuk kita semua, kurang-kurangilah menyakiti hati orang. Kurang-kurangilah untuk menzolimi orang. Kurang-kurangilah untuk menzolimi orang dengan lisan dan perbuatan kita. Karena sungguhnya asbab di antara asbab-asbab hadirnya kemurkaan Allah, hadirnya su'ul khatimah adalah kezoliman yang kita lakukan kepada manusia, lisan dan perbuatan. Ingat Bapak Ibu, Allah sampai melaknat pelaku kezoliman karena Allah murka kepada mereka dengan firman-Nya, laknatullahi 'alal zalimin. Laknat Allah menyertai orang-orang zalim. Dan bahkan Allah memberikan ultimatum kepada setiap mereka yang melakukan kezaliman adalah wama lidzalimina min ansar. Tidak ada pertolongan sedikit pun dari Allah untuk mereka-mereka yang berbuat zalim. Allah tidak akan bantu, Allah tidak akan tolong, Allah tidak akan bantu, Allah tidak akan tolong siapapun itu mereka yang melakukan kezaliman di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.